Halo teman-teman semua. Pada saat ini saya ingin membagikan tentang 4 hukum rohani, buku kecil di mana di dalamnya kita boleh mengetahui step by step bagaimana kita boleh hidup di dalam Tuhan ya. Menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat sebagai salah satu hal yang paling penting untuk kita boleh maju di dalam iman kita. 4 hukum rohani, buku kecil ini sangat bermanfaat khususnya bagi saya ketika saya mau misalnya membawakan renungan atau menceritakan tentang kasih Tuhan kepada orang lain. Saya akan mulai saja 4 hukum rohani ya, rahasia kebahagiaan hidup dan keselamatan jiwa. Sebagaimana ada hukum-hukum alam yang mengatur alam ini, demikian juga ada hukum-hukum rohani yang mengatur hubungan saudara dengan Tuhan Allah. Hukum yang pertama, Tuhan Allah mengasihi saudara dan mempunyai suatu rencana yang indah bagi hidup saudara. Kasih Allah. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini kita sering baca di dalam Yohanes 3 ayat 16. Sedangkan rencana Allah, Kristus berkata, "Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Suatu kehidupan yang berarti dan penuh kebahagiaan. Ada di dalam Yohanes 10 ayat 10b. Apakah sebabnya banyak orang tidak pernah mengalami kehidupan yang berkelimpahan dan penuh dengan kebahagiaan? Kita masuk ke dalam hukum yang kedua. Manusia penuh dosa dan terpisah dari Tuhan Allah, sehingga ia tidak dapat mengetahui dan mengalami kasih dan rencana Allah bagi hidupnya. Manusia penuh dengan dosa, karena semua orang telah kehilangan dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 23. Manusia diciptakan untuk bersekutu dengan Tuhan Allah, akan tetapi karena kekerasan hatinya, ia memilih jalannya sendiri, sehingga persekutuannya dengan Tuhan terputus. Menurut Alkitab, kekerasan hati untuk memilih jalan sendiri dan ingin bebas dari Tuhan Allah disebut dosa, dan diwujudkan baik dengan sikap melawan maupun dengan sikap masa bodoh. Hukum yang kedua, terpisah dari Tuhan Allah, sebab upah dosa ialah maut, terpisah dari Allah untuk selama-lamanya. Ini ada di dalam Roma 6 ayat 23. Teman-teman bisa lihat ada gambar di situ, yang di atas Tuhan Allah yang Maha Suci, sedangkan yang di bawah manusia yang penuh dengan dosa. Karena itu ada satu jurang pemisah antara Tuhan Allah dengan manusia. Manusia selalu berusaha untuk mencari Tuhan Allah dan kehidupan yang penuh kebahagiaan melalui usahanya sendiri, yaitu kehidupan yang baik, etika, filsafat, dan lain-lain. Namun gagal disebabkan karena dosanya. Hukum yang ketiga memberikan kita jalan keluar dari kesulitan ini. Hukum yang ketiga, Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan keselamatan yang telah ditentukan oleh Tuhan Allah untuk keampunan dosa manusia. Melalui Dia, saudara dapat mengetahui dan mengalami kasih dan rencana Allah bagi saudara. Kristus mati ganti kita. Di dalam Roma 5 ayat 8 dikatakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Kristus telah bangkit pula dari kematian. Kristus telah mati karena dosa kita. Ia telah dikuburkan, Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu Ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Ini ada di dalam 1 Korintus 15 ayat 3-6. Kristus adalah satu-satunya jalan. Yohanes 14 ayat 6 katakan, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku."
Di sini kita lihat ada gambar lagi Tuhan Allah yang Maha Suci, di bawahnya manusia yang penuh dengan dosa. Allah telah menjembatani jurang pemisah antara manusia dengan dirinya dengan mengirimkan anaknya Yesus Kristus untuk mati di kayu salib menggantikan kita. Tidak cukup hanya mengetahui ketiga hukum ini. Hukum yang keempat, kita harus menerima Yesus Kristus menjadi juru selamat dan Tuhan kita dengan mengundangnya secara pribadi. Dengan demikian kita dapat mengetahui dan mengalami kasih dan rencana Allah bagi hidup kita. Yohanes 1 ayat 12, kita harus menerima Kristus, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Kita menerima Kristus dengan iman. Efesus 2 ayat 8 dan 9, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Kita menerima Kristus dengan mengundangnya secara pribadi. Kristus berkata, "Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengarkan suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya." Ini ada di dalam Wahyu 3 ayat 20. Menerima Kristus berarti berpaling dari diri sendiri kepada Tuhan Allah, serta menyerahkan seluruh pribadi kita, yaitu akal budi, perasaan, dan kemauan. Karena itu tidak cukup hanya mengerti ajaran Kristus dengan akal kita saja, atau menanggapinya berdasarkan perasaan semata-mata. Kita harus mengambil tindakan berdasarkan kemauan kita untuk menyerahkan setiap segi kehidupan kita dikuasai oleh Yesus Kristus. Di sini ada dua gambar lingkaran. Gambar yang sebelah kiri, si aku atau diri sendiri bertata dalam hidup, salib, Kristus di luar kehidupan. Lingkaran-lingkaran bulat hitam, segala keinginan dikuasai oleh si aku, berakhir dengan kekacauan dan kekecewaan. Kalau lingkaran yang sebelah kanan, salib, Kristus ada di dalam kehidupan. Ini salah ya, Kristus ada di dalam kehidupan. A-nya, si aku atau diri sendiri turun tahta. Sedangkan lingkaran yang bulatan yang hitam, segala keinginan dikuasai oleh Tuhan Allah yang tidak terbatas kuasanya, menghasilkan keserasian dengan rencana Allah. Sekarang ada pertanyaan, lingkaran manakah yang mencerminkan kehidupan saudara? Lingkaran manakah yang saudara ingin akan mencerminkan kehidupan saudara? Yang berikut ini menjelaskan bagaimana saudara dapat menerima Kristus. Sebagai satu tindakan kemauan, saudara dapat menerima Kristus sekarang ini juga dengan doa berdasarkan iman. Doa adalah percakapan dengan Tuhan. Berdoalah dengan kata-kata saudara sendiri. Tuhan Allah mengetahui isi hati saudara dan tidak bergantung pada kata-kata saudara. Berikut ini adalah satu saran doa. Tuhan Yesus, saya memerlukan Dikau. Saya membuka pintu hatiku dan menerima Dikau sebagai Juru Selamat dan Tuhanku. Terima kasih karena Tuhan telah mengampuni dosa-dosaku. Kuasailah tata hatiku, bentuklah saya menjadi seorang pribadi yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Apakah doa ini menyatakan keinginan hati saudara? Kalau saudara berdoa dengan iman dan mengundang Kristus untuk menguasai hidup saudara, apakah yang akan terjadi? Jika demikian, ucapkanlah doa ini sekarang ini juga, maka Kristus akan masuk ke dalam hati dan hidup saudara sebagaimana telah dijanjikannya. Bagaimana saudara dapat mengetahui bahwa Kristus telah berada dalam hati saudara? Apakah saudara telah mengundang Kristus masuk ke dalam hati saudara pada waktu saudara berdoa? Kalau demikian, sesuai dengan janjinya dalam Wahyu 3 ayat 20, di manakah dia sekarang?
Kristus berjanji bahwa Ia akan masuk ke dalam hidup saudara ketika saudara mengundangnya dalam doa saudara. Mungkinkah Dia tidak menepati janjinya? Bagaimana saudara mengetahui bahwa Ia menjawab doa saudara? Karena Allah senantiasa setia pada janji-janji dalam firman-Nya. Allah mengaruniakan hidup yang kekal kepada semua orang yang menerima Kristus. Dan inilah kesaksian itu. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam Anak-Nya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. 1 Yohanes 5 ayat 11-13. Bersyukurlah senantiasa bahwa Kristus ada di dalam hidup saudara dan bahwa Dia tidak pernah meninggalkan saudara. Ibrani 13 ayat 5. Saudara dapat mengetahui bahwa Kristus tinggal dalam hati saudara dan bahwa sejak saudara mengundang Dia berdasarkan iman saudara kepada janjinya, saudara menerima hidup yang kekal. Dia tidak akan mengecewakan saudara. Bagaimana dengan perasaan? Janganlah bergantung pada perasaan. Jaminan iman kita bukanlah perasaan-perasaan kita yang dapat berubah, melainkan janji Kristus. Orang Kristen hidup karena imannya kepada Tuhan dan firman-Nya. Bagan kereta api di bawah ini menggambarkan hubungan antara kenyataan Tuhan dan firman-Nya, iman, kepercayaan kita kepada Tuhan dan firman-Nya, dan perasaan akibat dari iman dan ketaatan kita. Di sini ada gambar kereta api dan gembongnya ya. Kereta api ini dapat terus berjalan dengan atau tanpa gembong penumpang, asal saja batu bara dimasukkan ke dalam lokomotif. Sebaliknya adalah mustahil untuk membuat kereta api itu berjalan dengan memasukkan batu bara ke dalam gembong penumpang. Demikian juga sebagai orang Kristen, janganlah kita menggantungkan iman kita kepada perasaan, melainkan kita harus mendasarkan iman kita pada janji-janji Allah dalam firman-Nya. Sejak saudara menerima Kristus, banyak hal telah terjadi dalam kehidupan saudara, termasuk yang pertama, Tuhan Yesus yang diwakili oleh Roh Kudus telah berada di dalam hati saudara. Ini terdapat di dalam Wahyu 3 ayat 20, Efesus 1 ayat 13-14, Roma 8 ayat 14 sampai 17. Yang kedua, dosa-dosa saudara telah diampuni. Kolose 1 ayat 13-14, 1 Yohanes 1 ayat 9. Yang ketiga, saudara telah menjadi seorang anak Tuhan. Yohanes 1 ayat 12, Roma 8 ayat 15 dan 16. Yang keempat, saudara telah memulai perjalanan hidup yang sesuai dengan rencana Allah bagi hidup saudara. Efesus 2 ayat 10, 2 Korintus 5 ayat 17. Ini bisa, ayat-ayat ini bisa saudara baca, teman-teman baca sendiri ya. Dengan demikian, menerima Kristus merupakan pengalaman yang lebih indah daripada pengalaman-pengalaman lain yang manapun dalam hidup saudara. Karena itu, maukah saudara berdoa untuk menyatakan terima kasih saudara kepadanya? Ya, kalau mau berdoa, langsung saja berdoa. Kemudian saran-saran berikutnya untuk pertumbuhan rohani. Pertumbuhan rohani adalah hasil dari ketaatan pada Kristus, karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Galatia 3 ayat 11. Hidup berdasarkan iman akan memungkinkan saudara untuk taat akan Allah dalam setiap segi kehidupan saudara, serta mempraktikkan hal-hal berikut ini. Di sini ada kata tumbuh yang masing-masing hurufnya ada artinya. Yang T, tiap-tiap hari hendaklah saudara datang ke hadirat Tuhan di dalam doa. Ini ada di dalam Yohanes 15 ayat 7. Yang U, usahakanlah membaca Alkitab setiap hari. Saudara dapat mulai dengan Injil Yohanes, Kisah 17 ayat 11. M, mintalah kepada Tuhan supaya saudara dapat mentaati apa yang telah saudara baca dari Alkitab.
Yohanes 14 ayat 21. Biasakan diri untuk bersaksi tentang Kristus kepada orang lain. Matius 4 ayat 19, Yohanes 15 ayat 8. Usahakanlah untuk mempercayakan setiap segi kehidupan saudara kepada Tuhan. Dengan demikian, maka saudara dapat mengalami kehidupan yang penuh kelimpahan. Itu hari lepas hari. 1 Petrus 5 ayat 7. Hendaklah saudara membiarkan Roh Kudus menguasai hidup dan kesaksian saudara sehari-hari. Galatia 5 ayat 16-17 dan Kisah 1 ayat 8. Pentingnya mengikuti ibadah dan penelaahan Alkitab di gereja. Ibrani 10 ayat 25 menasihatkan agar janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita. Kalau ada beberapa potong kayu bersama-sama terbakar, maka nyalanya besar dan memberi kehangatan. Tetapi apabila salah satu dari beberapa potong kayu itu diambil, kemudian ditaruh di hawa yang dingin, maka padamlah api. Demikian juga hubungan saudara dengan orang-orang Kristen lainnya. Jika saudara tidak menjadi anggota sesuatu gereja, janganlah saudara menunggu supaya diundang. Ambillah tindakan, hubungilah pendeta dari gereja yang berdekatan di mana Kristus diagungkan dan firman Allah diberitakan. Buatlah rencana sekarang agar saudara dapat turut berbakti pada hari Minggu yang akan datang. Jikalau isi buku kecil ini, 4 hukum rohani ini benar-benar bermanfaat bagi saudara, harap saudara juga dapat membacakannya untuk saudara-saudara lainnya. Ya, itulah 4 hukum rohani yang saya bacakan. Kiranya boleh mengajarkan kepada teman-teman semua. Buku kecil ini dapat dibagikan kepada orang lain, mengajarkan sesuatu yang sangat mendasar sekali. Mungkin dengan membacakan 4 hukum rohani ini, kuasa Roh Kudus bekerja dan banyak orang-orang atau siapapun mereka itu boleh berbalik kepada Tuhan, karena menerima Yesus, percaya kepada Tuhan bukan hanya percaya begitu saja, tapi ada proses yang harus dilalui. Bagaimana pada saat kita pengenalan kita kepada Tuhan Allah, itu benar-benar kita merasakan sesuatu yang luar biasa. Berdasarkan iman kita kepada Dia, benar-benar percaya, sungguh-sungguh mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan pasti kita akan diselamatkan. Kiranya 4 hukum rohani ini boleh membawa kita untuk kita boleh semakin dekat dengan Tuhan. Terima kasih teman-teman semua. Kiranya ini boleh menjadi berkat buat kita semua. Amin. Tuhan memberkati.